Buat kamu yang ingin beli mesin, nah cek video ini dulu karena di sini mesin sudah ada tapi kondisi mesin terbengkalai. Kenapa? Yuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di KRDS. Kali ini saya lagi berada di Johan Karya Manunggal. Jadi salah satu workshop atau pabrik mini box. Jadi kondisi workshop ini tuh dia berjalan. Semua mesinnya nyala, seperti mesin slotter, mesin filter di belakang ini nyala. Namun kondisi karyawan saat ini modelnya part time. Jadi kalau ada kerjaan baru mulai bekerja. Nah, di sini rencananya akan kami buat menjadi studi kasus bagaimana sebuah pabrik mini box memang minim PO kita coba leverage ya, atau kita coba jalankan sistem yang sudah kita bangun, apakah ke depan akan berhasil meningkatkan PO dengan model kerjasama yang nanti akan saya jabarkan. Jadi ke depan itu selama 1 hingga 3 bulan kita akan kasih progresnya di sini bagaimana sebuah pabrik mini box bisa membaik. Sebenarnya di sini sudah lengkap secara kapasitas ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di mesin slotter ini sudah ada, walaupun yang ukuran hanya 1,5, bukan yang 2,2. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, ada 3 ruangan. Jadi dulu rencananya ini bahan mentah. Jadi kardus masuk ke depan, alur ke bahan mentah, lembaran. Kemudian dari lembaran produksi di belakang adalah bahan jadi, kamar mandi juga. Kemudian di sini area bisa dipakai buat di tengah ini buat ngelem. Jadi sebenarnya secara fitur-fitur produksi sudah lengkap. Nah, memang di sini kendala utamanya adalah akses. Jadi kita lihat nanti di depan itu yang awalnya ada sebuah lahan kosong karena dibangun dapur MBG, kita menggunakan lahan kecil untuk sini. Nah, itu ketika proses penurunan bahan lumayan PR, jadi kita butuh gerobak untuk masukin ke dalam pabrik ini. Nah, kemudian setelah masuk seperti yang tadi saya jelaskan alurnya. Nah, jadi buat kamu yang memang punya ruangan seperti ini sudah bisa mulai. Namun di sini saya ingin garis bawahi yang penting itu ordernya dulu. Terus apa yang akan kami lakukan? Jadi pertama itu ketika saya sudah berbicara dengan ownernya langsung, apa sih kendala utama di sini? Ternyata PO-nya kurang, repeat order rendah. Jadi setiap bulan itu mesti nyari new customer. Nah, itu harus kita antisipasi. Jadi poin utamanya adalah CRM. Jadi kita akan memulai dengan CRM terlebih dahulu. Usaha ini bagaimana customer relationship manajemennya kita coba runut database sebelumnya, kita follow up dengan existing customer. Kemudian setelah CRM berjalan, kita coba untuk beriklan atau melakukan promo atau melakukan content manajemennya. Kita coba cek bagaimana membangun promo tersebut ke depan, dan kemudian kita juga coba rapikan administrasi identitas dari usaha ini karena sempat berubah-ubah nama. Kita coba pastikan satu nama saja. Nah, setiap proses ini rencana akan kita bikin semacam blueprint yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan di usaha kalian yang lain, tentunya yang berhubungan dengan mini box ini. Oke. Tara. Nah, sekarang pindah tempat dulu dari pabrik ke ruangan. Nah, sempat kita singgung tadi bahwa rencana kan saya akan berbagi tentang bagaimana sih model kerjasamanya antara di pabrik, kemudian jika kamu memang paham tentang masalah online atau mungkin juga box manufaktur. Nah, saya kasih landasan dulu ya. Jadi kalau misalnya memang kita mau kerjasama nih dengan sebuah industri, memang harus jelas apa namanya akadnya. Bahkan ada satu istilah lagi tuh, ada yang bilang selesai nafkah, mudah sedekah, mudah sirkah. Nah, sirkah itu adalah berkongsi, bekerja sama. Jadi ibarat kalau misalnya dua kolom atau dua lingkaran tuh ada bagian yang bertemu dari kamu menjadi kita. Nah, itu dia. Kemudian untuk model berkongsi itu dalam dunia kardus sebenarnya bisa dibikin simpel, bisa dibikin ribet. Kalau misalnya memang simpel, namanya bagi hasil, hasil yang dibagi. Berarti salah satu contohnya itu adalah pertama bagi profit. Nah, ini bagi profit itu beneran ketika dapat omset kemudian dipotong oleh biaya dan kemudian dapat bersih profitnya. Nah, itu yang dibagi. Contohnya 20 atau 30% dari profit nih gitu. Jadi profit itu harus ditetapkan dari awal. Apa sih yang disebut dengan profit antara misalnya kamu atau dengan partner kamu gitu loh. Jadi ada total invoice, dikurangin bahan, dikurangin upah produksi, dikurangin listrik, dan dikurangin ongkos kirim. Nah, itu profit. Nah, cuman untuk profit ini memang harus dikasih garis bawah bahwa semua pengeluaran
itu tercatat dengan rapi. Jadi kalau kamu bisa saling percaya, saling transparan, poin ini bisa. Yang kedua, itu namanya komisi dari omset. Ini sebenarnya paling simpel lah, cepat, nggak ribet. Misalnya udah 5% dari PO atau dari omset gitu. Tapi kalau misalnya di produksi itu ada kesalahan ataupun salah ukuran atau bahan, ada retur atau refund gitu. Nah, ini yang PR-nya. Jadi jika proses quality control-nya bermasalah, itu komisi dari omset itu yang dirugikan adalah si pihak produsen. Nah, ini memang simple di awal tapi bisa sangat merugikan. Nah, yang ketiga itu ada misalnya ada fee bulanan ditambah bonus. Misalnya jika kamu kerjasama nih nge-building sebuah pabrik, kamu tiap bulan dapat fee atau bonus karena memang kamu kan tiap hari rutin ya melakukan aktivitas. Kemudian kamu misalnya dapat 3% dari omset jika ada target. Nah, itu misalnya target kamu 30 juta, kamu dapat 60 juta, selisihnya kan 30 juta. Nah, dari selisihnya itu dihitung 3% misalnya. Tapi memang kalau untuk poin ini si produsen harus siap cash flow di awal. Dan yang paling nomor 4 itu adalah sharing kepemilikan atau sharing saham ya. Cuman ini langkah berikutnya. Nah, hal ini bisa dilakukan secara anak tangga. Biasanya sih paling gampang tuh komisi dari omset dulu nih, komisi dari omset, kemudian bagi hasil, dapat fee marketing bulanan plus bonus, kemudian baru share kepemilikan. Nah, itu beberapa bentuk ya. Nah, yang perlu digarisbawahi juga untuk menentukan bagi hasil, itu kita mau model mana nih? Kita catat dulu nih, bagi hasil itu dicatat dulu tanggung jawab dan haknya gitu. Tanggung jawab ini, misalnya kamu ngapain, terus partner kamu ngapain. Jika kamu yang lakukan hanya simple yang sederhana, atau yang ini mah cuman sales doang nih gitu. Ya, untuk sales doang ya kamu bisa pakai komisi dari omset gitu kan. Kamu nggak perlu ribet sampai bagi hasil, profitnya, kemudian nggak perlu fee bulanan plus bonus gitu kan. Itu pakai yang itu. Tapi jika yang kamu kerjakan sebagai outsider yang intinya partner ingin membantu sebuah fabrikasi gitu. Nah, kamu harus lakukan yang lebih kompleks gitu kan. Jadi ternyata harus sistemnya masih kacau nih, catatannya masih berantakan, gimana mau bagi hasil kalau ini. Nah, itu baru mulai rada kompleks dan kamu bisa bantu perusahaan tersebut dari mulai segi bagi hasilnya seperti apa dengan merapikan catatannya. Kemudian kamu juga bisa bikin pola misalnya marketingnya seperti apa, CRM-nya. Nah, itu. Nah, setelah tahu nih gitu loh, tanggung jawabnya masing-masing apa dan mana yang dipilih sebagai jenis kerjasamanya, kemudian baru bicara tentang kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan itu harus digarisbawahin ya. Kalau misalnya kekurangannya cash flow ya jangan pakai paket yang free marketing bulanan, tapi kalau misalnya pakai yang sudah established baru boleh pakai itu gitu. Nah, itu harus dituin. Nah, ini bisa dibikin profit step by step. Jadi kalau misalnya kamu step pertama nih, dari 30% profit, misalnya pertama nih, per PO, itu ditambah 5% komisi PO pertama dari customer baru, ini bisa kamu mulai nih, step pertama. Kemudian step berikutnya, mulai masukin fee di depan, misalnya 1 juta atau 3 juta, kemudian ditambah 20% profit, ditambah 3% komisi. Step kedua. Step ketiga, itu memang lebih besar fee-nya daripada step kedua, kemudian 15% profit, dan bonus omset jika tembus target. Nah, step berikutnya baru sharing saham lah. Itu bisa dibikin tangga seperti itu. Dan satu lagi nih, kalau misalnya tips dari saya itu, kalau misalnya memang mau melakukan kerjasama, zaman dulu kan atau zaman konvensional namanya escrow ya. Nah, kalau ini tuh semi escrow. Jadi lo bisa bikin kantong di dompet digital, itu ada kantong sendiri buat bahan baku, kantong sendiri buat biaya upah, kantong sendiri buat operasional pabrik, kantong sendiri buat komisinya, dan kantong sendiri buat profitnya. Nanti dari situ kelihatan dan enak tuh ngertinya, semua serba transparan. Nah, itu ribetnya memang untuk bagi hasil, tapi lebih aman di depan daripada di belakang ada konflik yang terjadi. Yang pasti kerjasama ini harus sama-sama ridho. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Kita lanjut ke poin berikutnya. Dari sini dulu sebenarnya sejarah Pondok Kardus yang di Pondok Labu itu dimulai. Jadi kita membuat toko, jadi membuat market terlebih dahulu, baru kemudian membuat produksi. Nah, saat itu ada dua tempat produksi, satu di sini dan satu lagi ada di Cibinong. Nah, rencana ke depan selain memperbaiki rantai pasok di hulu, ini kan sebenarnya simpelnya di hulu ya, dari bahan ke produksi, kita akan coba perbaiki di hilir. Jadi bagaimana nanti toko yang ada di Bandung, ada di Tangerang, ada di Jakarta, kita bakal coba rapikan. Karena memang dulu saya yang
membuat 7 cabang dan membuat unit usaha itu berjalan. Jadi ketika ini terjadi, khususnya setelah pandemi ya, jadi ada semacam feeling guilty atau apa ini yang perlu diperbaiki dari mana dulu. Kita coba temukan akar permasalahannya dan kita coba perbaiki ekosistemnya. Jadi di sini ekosistem kardus itu akan kita coba pelan-pelan kita cari pain point-nya, kemudian solusi seperti apa, kita akan rekap semuanya dan kita dokumentasikan semuanya di sini. Jadi buat pembelajaran teman-teman semua yang nonton, bagaimana cara membangun satu ekosistem industri di dunia kardus. Jadi apakah kedepannya masih bisa bersaing dan beradaptasi dengan vendor yang lain. Nah, jadi di sini kami ingin menekankan bahwa kardus itu memang sangat rentan dengan volume dan jarak. Jadi karena volumenya akan tepat, kalau misalnya jarak terlalu jauh akan shipping cost-nya tinggi. Jadi memakan shipping cost yang lumayan. Makanya itu kita akan coba bangun, memperbaiki ekosistemnya dan berharap goals yang kita capai ke depannya di semua lini usaha ini akan berjalan. Karena satu quotes yang ingin saya tekankan, jika kamu mau kaya, bantu orang lain kaya. Dan tentunya bukan sekedar kaya, tapi yang lebih penting adalah bermanfaat untuk orang lain, khususnya orang-orang terdekat kamu terlebih dahulu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.